Langsung dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten di podcast kita Bukan Cuma Suara. Kali ini kita sudah bersama dua narasumber saya tentunya dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di bidang P2 Humas ya. Apa itu P2 Humas? Penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. Oke, di mana ini erat kaitannya dengan masyarakat. Tapi kita lagi nggak mau ngomongin tentang hal-hal yang global. Kita hari ini lagi fokus pengen ngobrolin apa itu di tanggal 14 Juli 2020 diperingati sebagai Hari Pajak. Oke, dua narasumber saya hari ini ada Lita, Bu Lita, Pembalita, Neng Lita. Neng kali ya? Oh, Neng. Mbak aja. Oke, ada Mbak Lita dan juga ada Mbak Nadia dari P2 Humas ini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak, ngobrolin tentang Hari Pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli. Betul ya? Betul, Pak. Hari Pajak itu apa sih? Jadi tuh sebetulnya Hari Pajak itu tuh kayak perayaan ya, dimana kita tuh mulai dulu pajak kayak gimana, terus memperingati bahwa di Indonesia ini tuh negara tuh juga perlu adanya pajak seperti itu gitu. Jadi kita mau nggak mau di Indonesia itu harus ada perayaan Hari Pajak, di mana perayaan Hari Pajak itu ada di tanggal 14 Juli setiap tahunnya begitu. Berarti ini tahun keberapa ya? Kalau pajak ini sekitar 74 ya Mbak ya, 74 tahun. Jadi ke perayaan ke-74 Hari Pajak di udah Indonesia. tua juga dong ya? Iya. Ngobrol-ngobrol tentang Hari Pajak itu sebenarnya orang udah banyak aware nggak sih? Kan ini udah 74 tahun loh, udah 74 tahun tuh berarti kan udah benar-benar hatam banget gitu. Orang-orang udah nggak asing lagi dengan kata pajak menurut. Kalau menurutku pajak tuh sekarang udah jadi pendamping ya buat masyarakat ya. Menjadi pendamping. Maksudnya? Karena benar-benar kalau misalnya UMKM, setingkat UMKM pun juga oh ya harus bayar pajak nih tiap bulan walaupun 0,5% gitu. Jadi emang kayak pajak itu sebagai suatu kebutuhan. Oke, kebutuhan dan menurut Mbak Maya memang sudah familiar lah ya di masyarakat ya. Makanya kenapa selalu dinobatkan setiap tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai Hari Pajak. Nah pertanyaannya, siapa saja orang-orang yang bisa menikmati yang bisa menikmati perayaan Hari Pajak ini? Untuk siapa sebenarnya? Untuk semua orang. Untuk semua warga negara Indonesia. Ya, semua warga negara Indonesia. Memang ada apa aja di Hari Pajak? Sebenarnya tuh ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, yang Direktorat Jenderal Pajak laksanakan. Itu ada seperti tax talk atau bincang-bincang pajak untuk wajib pajak UMKM. Itu yang diselenggarakan di kantor pusat. Nah, sedangkan ada bedah buku, ada kegiatan sosial seperti DJP Peduli, ada seperti pajak bertilawah, ada kegiatan edukasi tax edu seperti pajak bertutur, dan ada banyak lagi seperti tax factor, dan ada lokal karya juga ya Mbak ya. Kalau di Kanwil Banten sendiri besok nih Mbak kita mau ngadain lokal karya penulisan untuk targetnya mahasiswa. Oke. Jadi bagaimana sih caranya mahasiswa tuh juga bisa menulis gitu. Terus narasumber kita pun juga dari kantor pusat yang memang sudah membuat buku ya, udah launching buku. Jadi tuh nggak abal-abal. Tapi dari tadi aku perhatiin kayaknya kebanyakan memang pajak ini sendiri pertama milenial. Iya. Terus kedua itu banyaknya edukasi. Jadi kayak edukasi iya, entertain iya gitu loh. Iya benar. Itu maksudnya emang konsepnya seperti itu saat ini atau gimana? Karena kan kita tahu kayaknya pajak tuh tua gitu. Iya sebenarnya. Kolot gitu loh. Jadi itu sebenarnya kita tuh sasarannya tuh pengen juga anak-anak milenial gitu kan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya tuh anak-anak milenial itu tuh merupakan generasi emas yang diharapkan dari Direktorat Jenderal Pajak itu di tahun 2045 nanti, di mana generasi emas ini tuh bisa meningkatkan perpajakan kita gitu loh. Jadi bisa membantu pembangunan agar supaya lebih baik di tahun 2045 nanti, seperti itu. Jadi kan terhitung selama kayak 100 tahun Indonesia merdeka, itu tuh kita mengharapkan kayak generasi emas itu, untuk generasi emas di tahun 2045 ini itu bisa membawa perubahan dalam meningkatkan perpajakan, sehingga tuh infrastruktur kesehatan dan segala macam yang ada di negara ini tuh maju gitu. Berharapnya seperti itu. Tadi tuh targetnya 2045 ya? Iya, 2045. Yakin akan tercapai? Iya, saya bukan ini loh ya. Saya kan nanya nih, kalau 2045 berarti kan target tadi 100 tahun ya? Iya, 100 tahun Indonesia merdeka. Iya. Berarti merdeka di sini bukan berarti merdeka ya negara. Karena kan kita tahu bahwa 100% penghasilan atau penopang perekonomian juga memang salah satunya ya memang dari pajak. 75%.
Iya pajak kan? yang nopang. Kalau saya sih 100 sih. Oh, Iya, jadi nggak yang lain-lain pajak ada. ya, tidak pajak kan Gildan. Iya, bener. Yang lainnya nggak ada. Cuma pajak aja nih kayaknya gitu kan. Nah, tadi kan kegiatannya sebenarnya ada yang kegiatan nasional karena aku lihat di beberapa postingannya itu karena kan sekarang udah mainnya digital kan. Terus dari teman-teman pajak apalagi mungkin banyaknya informasi yang berkaitan dengan pajak itu banyaknya hal yang tadi kayak semacam apa ada karya tulis Iya, gitu kan. Loka karya, terus apa lagi? Tax factor, gitu loh. Pegawai ya. Untuk kalangan pegawai. Kalau yang luar ada lomba komik sama lomba desain grafis. Wah, lomba komik Iya, sama iya. desain grafis. Kayaknya ngikutin banget, emang itu lagi hits ya di industri milenial tuh emang lagi oke banget Iya, kayaknya. karena kan emang menjanjikan ya Mbak ya kalau untuk ke desain kayak gitu bisa dapat penghasilan berapa kan kalau misalnya ditarik sama influencer atau startup kan juga gajinya menantang loh. Oh, kayaknya Anda berminus sekali menjadi apa namanya influencer atau desainer, selebgram, youtuber, gitu ya. Tapi saya ngobrol-ngobrol sedikit bahas. Kenapa? Sekarang pegawai pajak juga muda-muda ya? Iya dong pasti. Pembaruan gitu. Oh gitu ya? Ya, wajib pajaknya nggak pusing Iya. Ngeliat Oh, lebih pegawainya. seger gitu ya? Iya. Lebih Semangat seger, gitu ngeliatnya. Tapi emang bener gini, sebetulnya apa yang diungkapkan sama Nadia dan juga Lita ini bahwa sekarang tuh pajak udah beralih ke generasi milenial. Pertanyaannya gini, kenapa sih harus generasi milenial yang menjadi diunggulkan dalam program perpajakan di Indonesia? Sebetulnya fokusnya itu apa sih gitu? Kenapa harus generasi milenialnya sendiri? Apakah karena kayak gini loh? Kayak semacam kami, biasanya milenial sih. Saya, Anda, kamu yang masih milenial kayak investasi. Iya benar banget. Iya. Gimana tuh? Karena milenial ini kan diharapkan di tahun 2045 tadi itu menjadi generasi emas sadar pajak, ya. Jadi emang si generasi-generasi ini nih yang akan melanjutkan perpajakan selanjutnya kan, dan akan misalnya pajak apa lagi nih yang bisa diperbarui kan kemarin ada rumornya itu pajak sepeda karena sekarang lagi hits sepeda. Iya loh, saya baru mau nanya loh. Kenapa sih gini ya, dilemanya gini. Bagi saya masyarakat biasa ketika saya melihat fenomena yang terjadi kalau sekarang lagi hype banget untuk yang namanya orang bersepeda. Lo kayak pajak sendiri kayak ikut gitu untuk ini momennya dapat nih. Kenapa enggak? Maksudnya untuk para pengguna WP-nya sendiri untuk si sepeda ini bisa ikutan juga kena. Tadi kan aku bilang kan kalau pajak itu berdampingan. Jadi apapun yang dilakuin masyarakat pasti kita mau mendampingi terus. Iya. Asik. Ini bahasanya disederhanakan tapi Ngena gitu loh. Iya. Maksudnya iya betul. Dari berdampingan. Bahasa berdampingan ini sebenarnya yang harus kita Markup ya kita. yang harus benar-benar garis bawahi. Highlight ya. Iya, di highlight. Karena menurut saya di highlight ya. Tapi oke, berbicara tentang hari pajak yang itu tanggal 14 Juli sebetulnya gimana sih tanggapan masyarakat ketika mungkin dari Kanwil Direktorat sendiri menyelenggarakan acara, mereka cukup aware nggak sih? Atau mereka udah tahu bahwa bahkan tadi juga ada yang buat pegawai, ada yang buat pihak luar. Nah, maksudnya tanggapan mereka ketika kalian ayo ikutan karya tulis atau mungkin ikutan komik, terus apalagi itu tadi yang desain grafis. Antusiasnya seperti apa sejauh ini? Kalau antusias sih mereka sebenarnya antusias, mereka tuh aware. Sebenarnya tuh tujuan dari hari pajak ini tuh dari awal kan emang masyarakat Indonesia tuh udah aware tentang adanya pajak. Mereka tuh aware, artinya aware kan sadar. Mereka tuh sadar emang pajak itu Sadar tapi bayar nggak? Nah itu makanya untuk aware Itu yang pun kita sendiri ditekankan emang lagi. aware, kita masyarakat Indonesia emang aware tentang Tapi adanya saya belum pajak. loh. Pada saat dulu. Iya, dulu Tapi kan. ketika saya udah lama-lama mengenal pajak ternyata Mungkin tahu karena kan sering sosialisasi banyak banget Iya. ya. Dari ibu-ibu ini kan sering sosialisasi door to door kemana-mana Iya. sampai saya memang kalau dikatakan bosen sih enggak. Cuman keseringan dengar jadi malu. Iya, jadi gimana gitu. Iya kan tadi kan bahasanya sadar. Sadar. Saya sadar kalau saya memang Sadar harus bayar dong. pajak, tapi bayar nggak? Gitu. Nah itu makanya tujuan hari pajak itu sendiri itu tuh ingin meningkatkan kesadaran. Makanya dengan orang yang udah sadar Meningkatkan. kita tingkatkan kesadarannya. Lemah lembut bahasa Anda Iya. ya. Tapi agak Jadi gimana gitu. nggak perlu orang tuh ditagih lagi kayak mikirnya oh iya gue harus bayar pajak gitu bulan depan bayar segini, bulan depan lagi bayar segini gitu. Jadi udah sadar, Jadi udah harapan- tahu. Kalau sadar cuma sebulan 2 bulan, habis itu yang bulan ketiga sampai bulan ke-12 saya lupa, saya amnesia. Nah, makanya itu tolong, saya gunanya lupa nih, penyuluhan. gitu.
ya ngomong-ngomong penyuluhan. Ngomong-ngomong penyuluhan sendiri kan programnya cukup banyak juga ya. Iya. Itu kalian susah nggak sih untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang untuk meningkatkan kesadaran pajak? Nggak mudah loh. Iya, Gimana? sebenarnya sih untuk penyuluhan mungkin yang lebih gampangnya itu kita melakukan penyuluhan seperti melakukan pajak bertutur itu di kalangan akademisi seperti SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu karena kita pengennya itu tuh untuk meningkatkan kesadaran pajak harus dimulai dari anak-anak dulu, dari generasi dini gitu. Pengennya tuh ingin menanamkan adanya dari SD ternyata tuh anak-anak juga udah tahu gitu kalau di Indonesia tuh ada pajak, di mana negara itu bisa membangun ini, sekolah bisa dibangun, jalan bisa dibikin tuh pakai duit siapa? Pakai duit negara yang berasal dari pajak. Kita pengennya seperti itu untuk penyuluhan gampangnya. Nah, setelah itu nanti penyuluhan dilakukan ke wajib pajak yang mungkin udah lebih ahli atau lebih tinggi lagi, itu kita ke penyuluhan sedikit ke peraturan-peraturan gitu. Jadi seperti ada tingkatannya lah, levelingnya gitu. Nah, saya juga tertarik juga nih kalau tadi kan ada sosialisasi untuk anak-anak SD, anak-anak SMP. Kan bagi mereka ya oke lah, kita tidak berbicara tentang sekolah yang maksudnya anak-anak sekolah yang masih di bawah lah ya. Katakanlah untuk SD, SMP atau SD lah. Itu penyuluhannya biasanya pakai media apa? Kita tuh biasanya pakai media mewarnai ya Nat ya. Jadi kita tuh bikin kayak misalnya gambar kayak sekolah, infrastruktur, atau kesehatan. Terus dari mana sih itunya tercapai gitu. Terus mereka sambil mewarnai. Sempet ada yang nanya gak sih? Misalnya kayak tadi dia bikin ilustrasi kan lewat gambar. Kayak tadi kan bilangnya kayak jalan, terus bangun sekolah terus gitu. Kesehatan gratis. Itu kan kalian jelaskan kan? Yes. Terus ada nanya, emang ya namanya anak SD mungkin anak kelas 5, kelas 6 ya mulai melek lah ya. Maksudnya paling tidak, kamu tahu gak sih kalau misalkan gedung sekolah kamu, terus juga jalanan ini juga dibiayainya dari pajak. Pajak itu apa sih kok? Gitu. Pernah gitu gak sih? Iya, pernah. Aku ingat banget di tahun lalu aku ngadain pajak bertutur. Itu mereka sekolah bahkan masih tingkat kelas 1 SMP tuh masih nanya, emang pajak tuh apa sih gitu. Terus bahkan ada juga nanya kalau negara ini tanpa pajak bisa nggak? Gitu. Kalau negara tanpa pajak ini bisa, oke. Jawaban yang pertama Anda apa? Kalau aku akan jelasin pajak dulu. Pajak itu kontribusi wajib pajak yang wajib dibayarkan. Jadi wajib. Jadi nggak ada kata-kata sukarela. Jadi wajib. Oke, tidak ada kata sukarela. Kalau sukarela kan ikhlasnya ya. Iya. Tapi ini ada hitungannya. Nah, gitu. Jadi udah ada di peraturan misalnya berapa persennya sudah diatur gitu. Terus kalau tadi pertanyaan kedua, bisa nggak sih negara ini tanpa pajak? Aku bisa jawab itu tidak gitu. Karena mau sampai kapan kita jual sumber daya alam kita? Mau sampai kapan kita pinjam ke negara lain gitu? Mau sampai kapan kita ngarepin hibah dari negara lain? Miskin dong. Gitu. Jadi kita memang harus benar-benar berdiri sendiri secara mandiri negara ini. Dari uang kita sendiri untuk belanja kita sendiri. Jadi mau nggak mau tuh negara tuh emang harus membiayai dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatakan negara tuh bisa berjalan tanpa pajak, itu ya emang nggak bisa, karena mau nggak mau negara tuh nggak bisa bergantung sama orang lain gitu. Walaupun kita tahu bahwa manusia itu tuh makhluk sosial, cuman negara tuh emang nggak terus menerus bergantung sama orang lain untuk kayak seperti berhutang lah atau mengharapkan hadiah dari orang lain atau mengharapkan sesuatu dari negara lain. Itu tetap nggak bisa. Bantuan, hibah, pinjaman, gua banget. Ya manusiawi ya sih. Betul. Oke. Ya, dan masih ngobrol-ngobrol bersama kami Direktorat Jenderal Pajak dengan tagline kita Bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Nah, bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Masih dalam momen Hari Pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli 2020, di mana saya sempat dengar juga ada pajak bertutur atau patur. Iya. Patur atau patur sih? Patur. Oh, patur. Iya, Bukan Indonesia. patur. Itu lebih Sunda. Ya Sunda banget ya. Pakai P. Iya, betul. Jangan gitu dong, kita sama-sama. Itu Sunda gak sih? Enggak. Nah, patur ini sih, pajak bertutur itu apa? Saya sering dengar loh, patur-patur kayak gitu. Patur itu tuh ya emang panjangannya emang pajak bertutur ya, tapi sebenarnya tuh maksud dan tujuannya tuh sama seperti tadi, untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di golongan akademisi gitu. Jadi kita tuh tujuannya, sasarannya itu tetap ke
teman-teman akademisi seperti SD, SMP, SMA serta perguruan tinggi gitu. Jadi tujuannya sih emang untuk generasi di tahun 2045 pengennya sih kita anggap orang anak-anak SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu tuh termasuk generasi emas yang perlu kita tingkatkan kesadaran pajaknya mulai dari dini gitu. Nah, ini kan pajak bertutur. Kalau kita kalimatnya pajak bertutur akademisi ya, kayak semacam ya universitas perguruan tinggi maksudnya. Ngapain gitu loh. Kalau ngapainnya sih sebenarnya macam-macam ya, tergantung sasarannya siapa. Apa aja? Maksudnya seperti contohnya apa? Misalkan kalau mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin tingkatannya udah lebih ini kali ya, lebih level lebih tinggi ya. Jadi biasanya ngadainnya seminar. Kalau misalnya waktu bisa tatap muka ya, gitu ngadainnya seminar, terus ngadain lomba perpajakan. Bahkan waktu itu kemarin Universitas Pamulang itu tuh Universitas Pamulang itu tuh bikin lomba sampai tingkat nasional. Oh iya? Iya. Universitas Pamulang kan di Tangerang Selatan. Selatan ya. Terus kalau untuk akademisi kayak gimana? Kalau akademisi, terutama kalau untuk perguruan tinggi, sekali lagi itu kita bisa tambahin selain lomba pajak itu kita ada inklusi pajak. Nah, inklusi nih, aku lupa inget ya. Asli sebagai duta pajak kadang suka amnesia gitu. Oh nggak apa-apa, makanya kita perlu mengingatkan kembali ya. Dia mengingatkan kan tadi juga ya. Oh iya, mengingatkan kesadaran, iya benar. Gimana tadi sampai inklusi pajak. Inklusi pajak. Jadi kalau untuk sasaran perguruan tinggi itu emang kita ada satu kegiatan lagi namanya inklusi pajak, di mana itu istilah inklusi pajak itu seperti menyisipkan pelajaran atau menyisipkan tentang perpajakan di pelajaran-pelajaran umum seperti PKWU. Apa tuh itu? Wawasan kebangsaan seperti itu lah Mbak. Oh, tapi gini loh, targetnya tadi kan nggak banyak ya. Kalau saya lihat dari Pedung Humas kan kegiatannya kayak ke sekolah, terus universitas, akademisi. Maksud saya ya, tembakan antara akademisi dengan mahasiswa. Maksud saya, ini bisa disebut dengan kepanjangan tangan juga nggak sih? Iya, benar nggak sih? Gimana? Soalnya mereka tuh kan nanti kan bisa kita ngedukasi dosen. Nanti dosen akan ngobrol lagi kan sama teman-teman mahasiswa pas di kelas. Dan itu tuh jadi alam bawah sadar yang ini. Oh, pajak tuh penting. Pajak tuh penting. Terhipnotis. Iya, secara langsung. Hipnoterapi. Iya, secara langsung tuh pajak itu penting. Pajak itu ada. Pajak itu ya wajib gitu yang dilakuin untuk seluruh masyarakat gitu. Nanti ketika kalian kerja, kalian harus bayar pajak gitu. Jadi terus benar-benar di alam bawah sadar teman-teman tuh brainwash. Iya, seperti kayak gitu. Jadi kayak brainwash gitu ya. Iya. Tapi kita positif ya. Iya betul. Kalau kalau orang bikin sadar orang, namanya manusia, ketika dia besok bilang A, hari ini bisa B. Iya. Kemarin bilang A, sekarang B gitu loh. Gitu kan? Iya. Nah, makanya saya agak mengapresiasi banget, maksudnya banyak banget ya kepanjangan tangan, kepanjangan apalagi ya, kesensitifan telinga untuk memasukkan peranan pajak kepada beberapa institusi, termasuk tadi kan ada akademisi, terus organisasi juga mungkin banyak ya. Nah, di pajak bertutur ini sendiri maksudnya untuk kegiatan itu maksudnya berbentuk kegiatan atau hanya sekedar ini sih? Kalau kita tuh berbentuk kegiatan ya yang dilakukan selama tahunan gitu. Jadi setiap tahun itu tuh kita ada namanya kegiatan pajak bertutur. Dan itu tuh dimulai sejak tahun 2017, dimana itu nanti berarti udah berapa tahun ya? Udah sekitar 4 tahunan ya? 4 tahun ya? Iya, 4 kali penyelenggaraan pajak bertutur yang dilakukan setiap tahun. Terus itu tuh kegiatannya semacam-macam seperti kayak kalau SMA tuh paling webinar. Kalau sekarang ya, masa pandemi ini kan nggak kayak biasanya. Iya, baru tadi kita melakukan webinar atau sekitar seperti seminar. Seperti seminar perpajakan tentang apa sih pentingnya perpajakan demi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Dan sedangkan untuk SD SMP sama sih pentingnya pentingnya perpajakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, cuman kita lebih memudahkan visualnya, seperti kita tuh ada salin dia atau presentasi atau media untuk menyampaikan pesannya itu kita melalui presentasi yang kita lakukan selama webinar. Itu kita beri kemudahan gimana caranya untuk siswa SD dan SMP ini bisa memahami apa itu pentingnya pajak. Wow, ini memang perlu disadari bahwa walaupun masa pandemi kayak gini kita tetap bisa. Dan sekarang itu kan sebenarnya kalimatnya sudah tahu bahwa sekarang itu bukan new normal lagi, tapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, mungkin di kegiatan dari Pedung Humas juga ini memang mengadaptasi untuk kegiatan baru atau kebiasaan baru juga emang gampang susah, ya nggak sih? Gitu nggak sih? Kayak yang kita besok mau lakuin nih Mbak.
kegiatannya masih untuk peringatan Hari Pajak ya. Ini besok kita ada lokakarya penulisan kan. Besok itu kita juga webinar. Oh, webinar juga. Iya. Jadi walaupun di situasi kayak gini, teman-teman mahasiswa tuh tetap kita kasih edukasi. Kan gak gampang loh, apalagi mungkin kan masa-masa kayak gini kan seperti aku bilang tadi, adaptasinya tuh sulit. Tapi bagi P2 Humas gimana? Kalau menurut kita sih selama masih bisa kita lakuin pasti kita akan lakuin. Oh, berarti nggak kosong ya? Penyuluhan tuh tetap bisa ya Nat ya. Harus sekali penyuluhan tetap penyuluhan. Mau badai, mau hujan, mau tsunami tetap penyuluhan. Mau COVID tetap penyuluhan. Jadi memang tidak patah akal ya, maksudnya tidak potong ya, maksudnya nggak sampai berhenti banget. Berhenti banget. Nah, tadi kegiatan tadi yang tadi lokakarya penulisan karya ilmiah dengan menggunakan webinar itu tadi pesertanya siapa? Pesertanya mahasiswa tadi kita sih mahasiswa sebanten, tapi karena banyak banget di luar mahasiswa di Banten. Serius? Iya, itu ikutannya? Iya, pengen ikut juga gitu. Ya udah akhirnya kita coba buka karena kita ada 500 kursi kan buat besok. Wow. Iya, jadi kita coba untuk di luar Banten juga. Untuk mahasiswa di luar Banten boleh ikut webinar besok. Emang hadiahnya apa sih? Hadiahnya masih rahasia ya. Tapi hadiahnya bisa pulsa. Dikasih tahu dong. Ini yang menarik deh. Iya, benar. Oke, berarti memang kalau kita lihat masyarakat kayak semacam, karena kan kayaknya nungguin banget ya kalau kita lihat kan pajak memang sebelum pandemi ini kan banyak banget kegiatan kayak acara seminar, workshop, terus kayak ya tadi kan kita sering ngadain acara juga kan di kegiatan-kegiatan yang cukup besar gitu loh. Bahwa pada dasarnya P2 Humas tuh mau badai, mau hujan, mau tsunami tetap aja melaksanakan kegiatan ini. Maksud saya, nah ini kalau kita lihat dengan sistem webinar aja bisa ikutan. Dan ini kan generasi milenial juga kebanyakan gitu ya. Statement saya gini, sudah cukup puaskah Anda atau sudah cukup berhasilkah dengan kegiatan yang selama ini dilakukan? Pokoknya nggak hilang ide-ide baru gitu. Sudah puaskah atau mungkin ya bisa dikatakan hampir tercapai nih targetnya gitu loh. Dilihat dari antusias teman-teman dan masyarakat di daerah Banten ini tuh puas banget. Kita berbicara sebut Banten ya, karena tadi kan Mbak Lita bilang ternyata di luar Banten juga banyak. Gitu, jangan khawatir. Cuman kita lihat di lingkup Banten itu untuk antusias dari mahasiswa, masyarakat, siswa-siswa SD, SMP, SMA tuh mereka tuh sebenarnya antusias banget gitu tuh, dan berhasil untuk menurut kita tuh berhasil untuk antusiasnya sendiri. Tapi untuk kesadarannya mungkin kita harus pelan-pelan ya, dan harus terus optimis gitu. Saya aja dari dulu belum sadar loh, padahal saya minta pajak, MC pajak, terus pajak, moderator pajak gitu kan. Jadi udah sadarin Mbak, sadar Mbak. Iya, maaf. Tapi oke, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hari di P2 Humas. Yang di pajak bertutur, terus juga ada inklusi pajak gitu kan. Bahwa ini sebenarnya ada terobosan yang sekarang hadir di mana kayaknya masyarakat juga udah nggak asing ya mendengar kalimat ini. Sebenarnya biasanya sosialisasinya apa aja sih kalau untuk kayak gitu? Maksudnya untuk ketika ada update terbaru tentang informasi seputar perpajakan. Kalau sebelum pandemi sih tetap kita tatap muka. Oh, tatap muka ya. Tatap muka kalau kita sebelum pandemi. Tapi untuk karena ada pandemi, masih masa pandemi ini, kita mau nggak mau harus melakukan webinar. Nah, kalau misalnya kita memiliki audiens sangat banyak, kalau webinar kan nggak bisa melingkup, mungkin lingkupnya cuma dikit ya, 500 sampai 1000. Tapi kalau untuk yang antusias, apabila ada antusias yang lebih banyak lagi, misal 1000, 10.000, kita bisa melakukan melalui live Instagram atau YouTube. Oh iya, betul. Kalau dari cara penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat biar tahu banyak nih tentang fatur, inklusi pajak dan lain-lain. Nah, biasanya apa sih media apa yang digunakan selain radio, selain TV, mungkin selain koran yang sekarang lagi eksis ini apa? Kita pakai sosial media ya, pakai YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan itu di masa pandemi ini nih contohnya ya Mbak, kayak peraturan kan banyak banget yang keluar karena masa pandemi ini. Terus nggak mungkin lah wajib pajak mau baca peraturan segambreng. Aku aja nggak mau, aku nggak ngerti. Iya. Nah makanya kita dari P2 Humas nih kita buatin infografis buat di post di sosmed, dan itu tuh bener-bener ngebantu banget wajib pajak buat ngerti. Yang penting ngerti dulu. Kayak jadinya PPh ini yang ditanggung pemerintah, PPN ini yang dibebaskan gitu. Iya tapi bener loh. Maksudnya aku lihat postingannya apa namanya infografis.
infografisnya itu kan sebenarnya itu yang tertuang di dalam undang-undang ya, Iya, maksudnya untuk dalam peraturan. peraturan, Di dalam peraturan perpajakan tuh ada kayak pasal sekian mengatur Iya. tentang PPN, pasal sekian mengatur tentang PPH gitu kan. Nah itu yang bisa, maksudnya dengan adanya sosial media ini lebih disederhanakan dengan kalimat yang lebih memasyarakat. Iya, betul Karena paham. iya benar, karena saya malas baca peraturannya banyak banget. banget kan, apalagi Betul. ya masa pandemi ini nih peraturan banyak banget yang keluar mbak, dari yang PPN dibebaskan, PPH yang ditanggung pemerintah gitu-gitu kan, dan banyak banget wajib pajak yang kebingungan gitu. Nah dengan itu kita menjawab di infografis yang kita share, dan itu tuh bener-bener aku lihat antusiasnya masyarakat ya. Ya Allah Min, terbantu banget nih, aku jadi ngerti cara ngajuinnya gimana. Iya, soalnya mungkin gitu. dari dulu cuman mau aja yang nggak tahu apaan Iya. sih ini peraturan nomor sekian PMK tahun sekian gitu baca kan. malas Iya. apalagi datang. Iya, lihat aja udah pusing PMK nomor 10 sekian garis miring bla bla terlalu menjelaskan bahwa kan biasa kalau namanya bahasa undang-undang kan emang kayak gitu Iya, kan. bahasanya baku pasti Bahasanya kan. baku, tapi ini lebih disederhanakan gitu ya. Nah masih nggak sadar juga kayak gitu, ya ampun mana aja gitu Iya. kan. Sedih juga Eke. Oke, berarti ini kalau misalkan untuk perlombaan di hari pajak ini sampai kapan sih? Kalau kami DJP Banten bikin juga untuk lomba komik strip. Komik strip namanya. Iya, Oke. Itu sampai tanggal 21 Juli. 21 Juli berarti Iya. tinggal seminggu lagi dong. Iya, sekitar seminggu lah. Hadiahnya jutaan rupiah loh. Oh ya? Aku bisa ikut. Boleh. Untuk mahasiswa. Saya masih Bisa mengakui mahasiswa, kadang mahasiswa, kadang mahasiswi. Bisa ya. Pagi mahasiswa, malam mahasiswi. Oh iya, Gitu. sebenarnya mahasiswa sih saya, Oh, cuman bisa. memang orang mengatakan kok saya mirip mahasiswi gitu. Lebih dominan mahasiswa ya. Mahasiswa dong. Oh, Oke, berarti masih ada waktu untuk yang mau ikutan, tapi ini untuk mahasiswa aja. Untuk mahasiswa aja. Semua kampus? Semua kampus. Tidak ditunjuk kampus yang ada di Banten enggak ya, tapi ini semuanya all untuk kampus. kampus apapun boleh ya. Biaya pendaftaran? Nggak ada biaya pendaftaran. benar-benar semuanya gratis. Kalau mau daftar ke? Kalau mau ikut lombanya tinggal di-upload aja di tag kita Pajak DJP Banten. Oh di-upload terus di tag. Udah pasti itu udah. Super gampang kan? Iya banget lah. Jadi nggak Iya, usah bener gratis, registrasi dengan mencantumkan nomor KTP, nomor SIM gitu kan, nggak mungkin kayak Kalau gitu juga. persyaratan dan ketentuannya bisa lihat di Instagram kami di Pajak DJP Banten, itu tuh ada persyaratannya. Ada persyaratannya, ketentuan syarat dan ketentuannya gitu ya. Baik, waktu kita sudah sangat terbatas sekali hari ini, tapi ini tentang pajak, apa tadi tagline-nya? Pajak Bangkit bersama pajak. bangkit bersama pajak. dengan semangat gotong royong. Oh, bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Oke, silahkan himbauan kepada masyarakat Banten di hari pajak ini seperti apa? Oke. Dari Nadia dulu deh, Oke, yang kayaknya udah jadi- gak kuat banget. Udah harus banget ya. Habis banget Iya, ya Allah. bener-bener. Jadi kalau dari aku himbauannya sedikit aja, mungkin karena adanya hari pajak ini kita harapkan warga-warga di sekitar Banten, di kawasan Banten, di wilayah Banten atau mungkin seluruh Indonesia, ayolah kita bersama-sama membangun negeri dengan pajak, karena dengan pajak itu tuh Indonesia bisa berkembang dan bisa menjadi negara yang lebih maju. Seperti itu. Dari Balita. Buat masyarakat di Banten ataupun masyarakat seluruh Indonesia, yuk bayar pajak, yuk lapor pajak. Jujur aja, kalau udah jujur pasti lega. Iya. Bayar aja, jujur aja. Kalau udah jujur Pasti lega. Iya bisa pakai loh. Coba dong. Gimana? Ulangi lagi. Sekali lagi. Gimana tadi tagline-nya? Kepada masyarakat Banten atau masyarakat seluruh Indonesia. Bareng ya. Oke. Yuk, Aku videoin dong. Gimana sih? Coba diulangi. Pokoknya buat masyarakat Banten, atau masyarakat seluruh Indonesia, yuk lapor pajak, yuk bayar pajak. Jujur Jujur aja, aja. kalau udah jujur pasti lega. Lega banget. kalau udah jujur pasti lega. Kalau udah keluar pajaknya pasti lega. Oke, makasih loh ya. Terima kasih untuk podcast hari ini dan podcast kita bukan cuma suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.